Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita masih membahas satu tema yang sama, yakni hari ini 1 Maret 2023 TVRI Bengkulu siaran 24 jam. Dan tentunya pada segmen ini kami masih mengundang partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi 0736215541. Baik, nah kalau tadi kita sudah membahas sedikit, sudah disinggung di segmen sebelumnya, gimana sih kalau untuk pengawasan gitu ya, mungkin dari KPD juga. Saat ini TVRI Bengkulu sudah berjalan 24 jam siaran, artinya pengawasan juga harus ditingkatkan. Nah, seperti apa dari KPD tanggapannya, Pak? Ya, tentu artinya kan ini kan TV lokal termasuk TVRI hari ini 1 Maret ini sudah launching bergerak 24 jam. Kami sebagai lembaga pengawasan televisi dan radio sudah menyiapkan diri, salah satu tentu melalui alat kalau misalnya siang itu bisa diawasi langsung oleh tim pemantau KPID. Kemudian kita juga sebenarnya ada alat dan menggunakan CCTV juga. Jadi yang malam harinya itu akan direkam oleh anak-anak, dihidupkan. Besok mereka akan tonton ulang di beberapa, sehingga pengawasan itu sebenarnya tidak lepas. Kemudian kan direkam juga oleh anak-anak. Jadi artinya ini upaya yang dilakukan KPID. Nah, ke depan tahun ini juga insya Allah beberapa alat juga kami akan remajakan, artinya ada beberapa alat yang akan ditambah. Selain memang dalam rangka menyambut beberapa channel stasiun televisi yang bersiar 24 jam, kita juga bersiap memang di 2023 dan 2024 ini kan tentang pengawasan pemilu juga. Nah, artinya kan kalaupun misalnya kita punya tenaga pemantau saat ini 13 orang dari 17 stasiun televisi, 3 TV lokal dan 14 televisi anak jaringan yang ada di Bengkulu, itu tentu terutama karena TV lokal ini harus pure kita pantau semua. Kalau TV berjaringan kan hanya 10% ya, itu di jam-jam tertentu sudah dipahami oleh tim pemantau kami, maka tentu kami tidak terlepas dari tambahan alat teknologi untuk membantu ketika record dilakukan, besok mereka bisa memantau dan mengulang. Siapa tahu ada memang hal-hal yang dianggap atau terindikasi sebuah pelanggaran, baik itu undang-undang penyiaran maupun peraturan KPI. Nah, jadi sekali lagi pengawasan tentu ditingkatkan. Nah, hari ini makanya kita hadir, tadi sebelum saya ke sini juga diskusi dengan teman-teman pemantau dan tim analis, maka kita harus punya strategi. Sudah mulai memantau tertentu. Gitu ya? Sudah. Iya, karena TVRI ini udah mulai bersiaran dari pagi tadi, udah jam 8 gitu. Makanya mereka sampaikan tadi pagi dialog katanya. Saya cek sama anak-anak, coba siapa yang mantau TVRI tadi, dia sudah sampaikan bahwa pagi tadi udah Bengkulu yang kemarin memang masih nasional. Mulainya di jam 2. Jadi sekali lagi bahwa informasi ini selain memang kita pantau terus-menerus, besok akan saya informasikan secara khusus. Atau nanti akan ada tambahan SDM juga gitu untuk penambahan dari pengawasan ini. Sebenarnya kalau Mas Hari bilang kalau kita punya alat yang cukup memadai, sebenarnya orang tidak perlu terlalu banyak, karena dengan situasi sekarang kan beberapa kan sudah didukung oleh teknologi, sehingga sebenarnya yang mengoperasikannya mungkin tidak harus banyak, tetapi teknologinya yang harus kita siapkan sebaik mungkin sehingga mendukung apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita itu menjadi hasilnya menjadi lebih baik. Oke, baik. Jadi kalau untuk sekarang berarti sudah ada pengawasan gitu dilakukan dari pagi gitu ya? Sudah. Dan pastinya akan ditingkatkan pengawasan. Tadi pagi saya cek. Tadi pagi TVRI Bengkulu apa sudah? Mereka sudah laporkan bahwa
sudah konten Bengkulu, Bu. Oke, sudah konten Bengkulu. Baik, nah kalau artinya kan 24 jam ini pasti ada ragam konten juga gitu, ragam informasi yang akan disampaikan. Nah, sebetulnya kalau dari akademisi sendiri melihat dari Bapak, untuk ragam konten dan juga informasi sebetulnya dibutuhkan masyarakat saat ini nih, konten dan informasi seperti apa? Ya, baik. Banyak sih ya untuk dari sisi akademisi itu dalam kita mengedukasi masyarakat itu sarana media televisi digital di TVRI ini menjadi salah satu cara yang juga terbaik ya. Di samping masyarakat juga kebanyakan menggunakan media streaming ya, seperti ada Twitter, ada YouTube dan sebagainya. Tapi tadi kembali saya bilang tidak semua area di negeri ini, ya nggak usah jauh Bengkulu ini aja lah, masih ada yang blank spot dengan teknologi internet, tetapi dengan teknologi televisi digital ini bisa di cover. Maka salah satunya edukasi itu bisa macam-macam caranya, misalnya tentang bagaimana berkebun sawit yang baik, bagaimana beternak ayam yang baik, bagaimana mungkin mendidik anak yang baik, bagaimana mungkin diskusi mengenai keagamaan. Bahkan dari sisi kami orang teknologi itu juga bisa mengedukasi masyarakat. Masyarakat masih banyak yang takut, Bu, ya. Masih banyak takut apa? Takut misalnya, oh kalau transfer itu bagaimana? Transfer uang melalui bank. Begitu. Lebih senang dia berantri di bank, tapi kenapa kok tidak menggunakan fasilitas internet banking atau mobile banking? Itu kan perlu gitu ya. Perlu dengan kayak begini, dengan adanya media televisi kayak begini, itu bisa berkolaborasi. Kembali lagi kata saya tadi, berkolaborasi dengan akademisi yang mungkin di bidangnya ya bisa kita bahas apa sih yang menyebabkan ketakutan masyarakat dengan tadi perbankan contohnya tadi. Mungkin dari sisi kami juga mungkin ada di UMB itu bisa ada pertanian, kami bisa mungkin memberikan informasi bagaimana sih pengolahan limbah ternak yang baik, karena kami juga dari akademisi yang ada yang jago-jago dan ahli-ahli di limbah ternak yang bisa yang mungkin masyarakat nggak tahu ya ada itu di YouTube, tapi kalau dengan adanya di televisi ini, ya mereka juga jadi lebih tahu. Oh, yang selama ini mungkin limbah sawit itu terbuang begitu aja ya. Nah, lalu diolah, ternyata ada teman-teman saya yang berhasil dari penelitiannya gitu bisa dimanfaatkan itu. Nah, itu bisa menjadi sumber edukasi masyarakat yang baik begitu. Apalagi kan benar tadi disampaikan, mungkin semua masyarakat di Bengkulu belum semua tercover gitu dengan internet ya, dengan adanya teknologi digital ini mungkin bisa di-cover gitu, dan mungkin informasi-informasi bisa kita sampaikan ini melalui televisi digital itu tadi gitu. Nah, mungkin kalau terkait dengan kerjasama yang bisa dilakukan gitu untuk konten dan juga informasi yang bisa kita berikan. Nah, kalau Bu Ponika sendiri untuk melihat kerjasama di Provinsi Bengkulu, apakah betul-betul perlu kita lakukan, bukan hanya kerjasama dengan masyarakat atau bisa dilakukan dengan instansi juga seperti itu? Ya, saya kira iya. Artinya dengan hadir 24 jam, TVRI seperti Mas Ari sampaikan harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, perguruan tinggi, tentu jenjang pendidikan menengah misalnya, karena mereka di sekolah menengah itu kan juga ada beberapa sekolah kejuruan yang punya kreativitas produksinya luar biasa gitu-gitu. Lalu kemudian misalnya di pemerintahan kan OPD tertentu, tadi disebutkan pertanian, mungkin misalnya kesehatan, bahkan misalnya juga pendidikan ini kan lebih luas, mulai dari memberikan informasi secara umum tapi spesifik, misalnya mendidik keluarga yang baik, bagaimana sebenarnya membesarkan anak dan segala macam. Nah, artinya ini juga ruang yang memang harus ditangkap oleh TVRI untuk memenuhi produksi kontennya untuk lebih beragam kepada masyarakat. Nah, mau tidak mau, kita ini kan betul kata Mas Ari misalnya bahwa kita ini kan sudah di era teknologi. Satu sisi kita sudah hampir menggunakan teknologi digital aktif ini, tapi ada pembagiannya. Ada yang memang secara baik dia sudah baik berkomunikasi dengan baik, kemudian merespon baik, tapi kemudian ada juga yang kemudian pola komunikasinya asal terbagi, asal didesain, tapi apakah itu bermanfaat atau tidak. Nah, yang paling perlu juga diperhatikan ada ukuran-ukuran kayak saya lah, kelahiran tahun 70 gitu ya, 72, alhamdulillah karena kita bisa belajar soal teknologi. Nah, ini tadi seperti Mas Ari, ternyata kan ada soal ketakutan misalnya menggunakan
transaksi elektronik, baik itu mobile banking atau apa misalnya, ini juga perlu diberitahu. Satu sisi kan memang membuat ketakutan masyarakat juga terjadi karena faktanya banyak juga penipuan digital yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang membuat situasi ini membutuhkan memang edukasi lebih clear supaya artinya masyarakat di era teknologi ini memanfaatkan teknologi ini dengan benar, lalu kemudian ketika dia mendapatkan model-model penipuan digital dia mengetahui. Nah, artinya sekali lagi literasi juga harus dihadirkan oleh TVRI Bengkulu. Literasi ini tidak hanya membaca tetapi bagaimana literasi melakukan komunikasi di era digital, mendesain pesan, menganalisa. Nah, artinya ini juga ruang-ruang yang menurut saya konten-konten yang bisa dihadirkan oleh TVRI Bengkulu kepada masyarakat, dan itu menurut saya menjadi kebutuhan di tengah kita hidup di era digital yang sebuah keniscayaan nggak bisa kita elakkan. Kita sudah nggak bisa lagi teriak-teriak, nak kita nggak boleh, kamu nggak boleh, tapi diberitahu kenapa nak harus dibatasi. Kenapa sih konten-konten ini yang boleh? Kenapa ini tidak boleh, harus dijelaskan. Jangan ngomong tidak boleh tapi tidak ada penjelasan. Nah, ini juga saya kira dibutuhkan oleh masyarakat Bengkulu. Artinya konten-konten seperti ini yang diproduksi oleh TVRI Bengkulu mungkin menghadirkan expert-expert tentang yang mengetahui tentang literasi digital atau pihak-pihak misalnya yang membahas tentang apa ahlinya, itu akan menjadi satu tambahan program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena memang kalau bicara sekolah sudah punya kurikulum terlalu berat ya, tinggal hal-hal yang umum itu kadang-kadang memang tidak tersampaikan. Ya benar, kalau kita melihat memang edukasi saat ini ringan lah dari televisi. Sebetulnya kalau misalnya untuk informasi sendiri, mungkin masyarakat saat ini sudah dimudahkan untuk mendapat informasi, apalagi sekarang kita sudah masuk dalam era digital. Tetapi berbeda informasi yang disampaikan oleh televisi dan juga informasi yang kita dapatkan. Salah satunya dari media sosial tadi. Benar kata Ibu tadi kan, ketika kita menyampaikan tidak boleh tetapi tidak dijelaskan, apalagi mungkin anak sekarang untuk mendapatkan informasi itu sudah lebih mudah gitu ya. Dan mereka lebih canggih. Dan mereka lebih canggih. Mereka kan lebih adaptif terhadap teknologi, makanya sebagai orang tua kita juga harus belajar. Jadi harus tahu juga tentang teknologi, kemudian juga harus canggih juga. Artinya sekali lagi bahwa anak-anak sebenarnya ketika dia berdekat dengan teknologi itu kita jadikan sahabat. Karena sesungguhnya kalau dibandingkan kita itu lebih jadul. Kayak saya. Artinya kita juga harus bisa mendampingi gitu ya. Harus pandai dan harus bisa mendampingi dengan cara yang bijak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana karena pada sore hari ini kita masih membahas tema yang menarik sekali. Untuk itu kami akan kembali setelah yang satu ini.